Bagi calon jamaah haji, kabar mengejutkan datang dari pemerintah Arab Saudi. Visa furoda untuk haji 2025 resmi ditiadakan. Loh, kenapa bisa begitu? Apa dampaknya bagi jamaah Indonesia? Simak penjelasan lengkapnya di video ini, jangan sampai ketinggalan info penting ini. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar haji dan umrah. Bagikan juga pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju dengan kebijakan ini? Apa itu visa furoda? Visa furoda adalah jenis visa khusus yang dikeluarkan oleh pemerintah Arab Saudi untuk jamaah haji yang ingin melaksanakan ibadah haji secara mandiri, tanpa harus bergabung dengan kelompok atau biro perjalanan haji resmi. Visa ini sangat populer di kalangan jamaah yang menginginkan fleksibilitas dalam mengatur jadwal, akomodasi, dan transportasi selama di Tanah Suci. Berbeda dengan haji reguler yang harus melalui prosedur panjang dan antrean kuota di negara asal, visa furoda memungkinkan jamaah untuk mengurus perjalanannya sendiri, asalkan memenuhi persyaratan yang ditetapkan Arab Saudi. Namun, visa ini seringkali menjadi celah bagi praktik penyelundupan jamaah haji ilegal. Beberapa jamaah menggunakan visa umrah atau turis untuk masuk ke Arab Saudi, kemudian mengubah statusnya menjadi haji secara tidak resmi. Hal ini menyebabkan masalah serius, termasuk kepadatan di Makkah dan Madinah yang melebihi kapasitas, serta risiko keamanan bagi jamaah yang tidak terdaftar dalam sistem resmi haji. Kebijakan penghapusan visa furoda untuk musim haji 2025 bukanlah keputusan yang dibuat secara tiba-tiba. Pemerintah Arab Saudi telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan haji dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa alasan utama di balik kebijakan ini meliputi pengendalian kuota dan pengurangan kepadatan. Setiap tahun, Arab Saudi menerima jutaan jamaah haji dari seluruh dunia. Namun, kapasitas Masjidil Haram dan fasilitas pendukung di Makkah serta Madinah memiliki batasan. Dengan adanya visa furoda, jumlah jamaah yang masuk Arab Saudi seringkali melebihi kuota resmi, menyebabkan kepadatan yang berpotensi membahayakan keselamatan jamaah. Penghapusan visa ini bertujuan untuk memastikan bahwa hanya jamaah dengan kuota resmi yang dapat melakukan ibadah haji, sehingga pengaturan logistik dan keamanan bisa lebih terkendali. Pencegahan jamaah haji ilegal. Salah satu masalah terbesar dalam penyelenggaraan haji adalah maraknya jamaah yang masuk menggunakan visa umrah atau turis, lalu tetap tinggal untuk melaksanakan haji tanpa izin. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum Saudi tetapi juga merugikan jamaah resmi yang telah memenuhi persyaratan. Dengan menghapus visa furoda, pemerintah Saudi berharap dapat meminimalisir jamaah bodong dan memastikan bahwa semua jamaah haji terdaftar dalam sistem yang sah. Peningkatan keamanan dan kenyamanan jamaah. Tanpa kontrol yang ketat, jamaah haji ilegal rentan terhadap berbagai risiko, seperti penipuan, kehilangan dokumen, atau bahkan pemulangan paksa. Dengan sistem kuota resmi melalui biro perjalanan terdaftar, pemerintah Saudi dapat memastikan bahwa setiap jamaah mendapatkan perlindungan hukum, akomodasi yang layak, serta akses ke layanan kesehatan dan keamanan selama ibadah. Penyelarasan dengan transformasi digital Saudi. Arab Saudi sedang gencar menerapkan sistem digital dalam layanan haji dan umrah, seperti aplikasi Nusuk dan e-visa. Penghapusan visa furoda sejalan dengan upaya pemerintah untuk mengintegrasikan seluruh proses haji ke dalam platform terpusat, sehingga memudahkan pengawasan dan mengurangi penyalahgunaan. Kebijakan ini tentu membawa konsekuensi signifikan bagi calon jamaah haji asal Indonesia. Berikut beberapa dampak utama yang perlu dipahami. 1. Wajib berangkat melalui travel resmi. Mulai 2025, tidak ada lagi opsi untuk berhaji secara mandiri dengan visa furoda. Seluruh jamaah haji Indonesia harus mendaftar melalui Kementerian Agama, Kemenag, atau Biro Perjalanan Haji Khusus, PPIH, yang telah mendapatkan izin resmi. Artinya, mekanisme pendaftaran haji tetap mengikuti kuota yang diberikan Arab Saudi kepada Indonesia, yaitu sekitar 221.000 jamaah per tahun. 2. Tidak ada lagi jalur alternatif untuk haji. Sebelumnya,
beberapa jamaah memanfaatkan visa furoda atau bahkan visa umrah untuk berhaji secara tidak resmi. Kini, cara tersebut tidak bisa lagi dilakukan karena pemerintah Saudi akan memperketat pengawasan di bandara dan pintu masuk lainnya. Jamaah yang kedapatan melanggar risiko dideportasi atau terkena sanksi hukum. 3. Potensi peningkatan biaya. Karena semua jamaah harus melalui travel resmi, biaya haji kemungkinan akan lebih tinggi dibandingkan dengan skema mandiri. Namun, di sisi lain, jamaah mendapatkan jaminan akomodasi, transportasi, dan pembinaan yang lebih terstruktur. 4. Perlunya pendaftaran lebih awal. Dengan kuota yang terbatas dan mekanisme yang lebih ketat, calon jamaah haji harus segera mendaftar melalui Kemenag atau travel resmi agar tidak kehabisan kuota. Proses antrean haji reguler di Indonesia yang sudah lama, bisa mencapai Oktober 20 tahun, mungkin akan semakin panjang jika banyak orang beralih ke jalur resmi. Bagi jamaah yang tetap ingin memiliki kendali lebih atas perjalanan hajinya, beberapa opsi yang bisa dipertimbangkan adalah menggunakan program haji khusus, private executive. Beberapa travel resmi menawarkan paket haji khusus dengan fasilitas premium, seperti akomodasi dekat Masjidil Haram, layanan catering khusus, dan kelompok kecil. Meskipun biayanya lebih mahal, program ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan haji reguler. Memanfaatkan skema Haji Plus jika tersedia. Di beberapa negara, termasuk Indonesia, terdapat skema Haji Plus yang memberikan prioritas keberangkatan dengan biaya lebih tinggi. Jamaah bisa mencari informasi apakah Kemenag atau travel tertentu menyediakan program serupa. Memastikan legalitas travel haji. Agar terhindar dari penipuan, pastikan travel yang digunakan sudah terdaftar di Kementerian Agama dan memiliki izin penyelenggara perjalanan ibadah haji, PPIH. Selalu cek reputasi travel tersebut melalui testimoni jamaah sebelumnya. Penghapusan visa furoda bukanlah langkah terakhir Arab Saudi dalam reformasi sistem haji. Pemerintah Saudi diperkirakan akan terus memperketat regulasi, termasuk penerapan sistem biometrik untuk memastikan identitas jamaah. Pembatasan visa umrah mendekati musim haji untuk mencegah penyalahgunaan. Integrasi penuh dengan aplikasi e-haji untuk memonitor pergerakan jamaah. Dengan demikian, ke depan, ibadah haji akan semakin terdigitalisasi dan terorganisir, meskipun dengan sedikit pengorbanan fleksibilitas bagi jamaah. Jadi, penghapusan visa furoda untuk haji 2025 adalah upaya Arab Saudi untuk menertibkan sistem haji global. Meski mengurangi fleksibilitas, kebijakan ini bertujuan menjaga kelancaran ibadah haji bagi semua jamaah. Bagaimana pendapatmu soal ini? Tulis di komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah fiikum.